Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran fisika dengan saya Bu Mutahharoh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Saya di pembelajaran terakhir sudah memberikan rangkuman materi tentang induksi magnet. Sebelum sampai pada materi yang sebenarnya, saya ingin mengulas kembali pembelajaran tentang magnet yang dulu kalian pernah terima di SMP. Mungkin judulnya tidaklah sama dengan sekarang. Ketika di SMP kamu belajar magnet, maka judulnya di sana adalah medan magnet. Apa bedanya dengan magnet yang sekarang? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan ulas sebenarnya seperti apa sih induksi magnet itu. Jika kalian ingat kembali bahwa yang namanya medan magnet adalah area di sekitar magnet, di mana ketika kita berikan satu benda yang bersifat magnetik, dia akan tertarik ke dalam magnet. Bedanya apa dengan induksi magnet? Kalau sekarang kita sama-sama belajar magnet, tapi kita tidak memegang sebuah magnet. Kenapa? Karena yang akan kita pelajari adalah magnet yang dihasilkan dari sesuatu yang lain. Apa itu? Jika kalian sudah membaca rangkuman materi kemarin, maka mestinya sudah memiliki sedikit gambaran bahwa magnet yang akan kita pelajari sekarang itu dihasilkan oleh arus listrik. Sehingga kata induksi itu muncul di judul yang akan kita pelajari saat ini. Oke, kalau sudah melihat perbedaannya, berikutnya kamu silahkan ulas kembali materi yang kemarin. Kalau kemarin saya sudah memberikan bahwa induksi magnet kita nanti akan tekankan pada 4 benda yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pada kawat lurus, kemudian yang kedua adalah pada kawat melingkar, yang ketiga adalah solenoida, dan yang terakhir adalah toroida. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pada kawat lurus. Asumsinya adalah bahwa kawat lurus yang kita pelajari adalah kawat lurus yang sangat panjang. Apabila ada suatu kawat lurus dialiri oleh arus listrik, kita umpamakan di sana adalah I, kemudian ada satu titik yang jaraknya adalah A dari kawat, misalkan begini, maka kita bisa cari berapakah medan magnet yang muncul di titik A itu yang diakibatkan oleh kawat lurus. Maka besarnya B sama dengan 0 kali I dibagi 2 Pi kali A. B itu kita definisikan sebagai induksi magnet. Satuannya adalah Tesla. Kemudian mu0. Apa itu mu0? Mu0 adalah permeabilitas. Ruang hampa. Berapa besarnya? Ini adalah satu konstanta, besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, satuannya adalah Tesla meter per ampere. Kemudian I, kita sudah sama-sama tahu bahwa I itu adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Dibagi dengan 2pi-A. Pi itu adalah satu konstanta, besarnya 3,14 atau 22/7. A itu adalah jarak titik ke kawatnya. Satuannya adalah meter. Oke, silahkan kamu amati bahwa ternyata besarnya induksi magnet atau medan magnet. Kamu boleh menyebutnya medan magnet kalau kamu sudah bisa berasumsi bahwa medan magnet yang dimaksud adalah yang dihasilkan oleh kuat arus listrik tadi. B sama dengan 0 kali I dibagi 2pi-A. Bagaimanakah penerapannya dalam contoh soal? Saya berikan contoh soalnya. Misalkan ada suatu kawat lurus dialiri oleh arus listrik besarnya adalah 3 ampere, kemudian di sana ada satu titik P di sini, jaraknya dari kawat adalah 9 cm. Maka berapakah besarnya
induksi magnet di titik P. Kita bisa lihat data yang ada. Yang pertama adalah ada I, besarnya I sama dengan 3 ampere. Kemudian ada A adalah 9 cm. Maka besarnya B di P sama dengan U0 kali I dibagi 2 pi A. U0 adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, I-nya adalah 3 dibagi 2 pi kali A-nya adalah 9 cm. Ingat, kita harus tarakan dulu karena setiap konstanta itu pasti satuannya adalah SI. 9 cm sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka kita hasilkan 2 maka hasilnya adalah 2/3 10 pangkat min 5. Satuannya adalah Tesla. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kamu perhatikan contoh soal yang ada. Kalau bisa kamu bisa cari contoh soal yang lain biar kamu lebih bisa memahami tentang induksi magnet. Minimal pada kawat lurus.